Feeling so high, feeling so low, feeling you never begun. Oh, feeling so high, feeling so low. Oh. Tanya-tanya tentang alat-alat dental yang ada di sini. Apa aja alat yang mau kalian ketahui? Alat dental itu banyak. Apa yang mau kalian tahu? Mungkin dari yang dental kit di sini. Dental kit. Oke. Apa yang boleh tanya? Yang mana? Fungsi dari tempat duduk itu apa? Untuk memeriksa pasien. Kenapa harus di kursi itu? Iya. Karena di dalam kursi itu terdapat elemen-elemen semua yang saya butuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Contohnya? Contohnya lampu. Itu yang paling sederhana ya. Lampu, lalu kursi bisa dinaik turunkan sesuai dengan posisinya dengan yang saya butuhkan ya. Dan di situ ada 3 macam bur. Yang pertama itu bur high speed, biasanya untuk apa ya, supaya kalau lubang gigi itu kalau ada gigi berlubang untuk membersihkan di sekitarnya. Kenapa harus high speed? Karena high speed itu lebih satu ya, masih lebih cepat. Terus yang kedua, ada air yang mengalir jadi tidak menyebabkan gigi mati ya. Dan sudah pasti mata buruknya pun akan berbeda-beda. Sedangkan kalau untuk low speed yang di sebelahnya yang tengah itu, dia itu untuk biasanya untuk polishing, seperti tambal, dipoles seperti itu, atau untuk perbaikan gigi tiruan. Untuk yang berbahan akrilik bisa digunakan yang itu. Sedangkan 3 airways itu yang di sebelahnya untuk mengeringkan dan menyemprotkan air. Kalau untuk sterilisasinya itu bagaimana dok? Sterilisasi ada 2. Yang pertama autoclave, ya, itu untuk alat yang masuk ke dalam jaringan lunak mulut, ke dalam saluran akar. Dia butuh autoclave. Kenapa? Karena ada bekas darah yang ada di situ yang harus masuk kembali ke gigi pasien yang lain. Jadi sterilisannya berbeda dengan yang satu lagi. Kalau yang satu lagi hanya sterilisasi biasa, yang seperti kulkas di samping itu, autoclave yang ada di sebelahnya yang seperti magicom. Kamu bisa kasih lihat juga seperti itu gitu, jadi kalian tahu. Nah itu yang sana autoclave itu sifatnya itu dia basah ya. Jadi kenapa harus basah? Karena akan masuk lagi ke dalam syaraf dan membunuh darah di dalam gigi. Sedangkan yang sebelah hanya untuk alat-alat yang kering, yang dry, yang seperti kulkas. Ini untuk alat-alat yang biasa saya pakai, instrumen-instrumen saya pakai untuk menambal dan maupun dicabut. Untuk sterilisasinya apakah dokter sendiri yang melakukannya atau ada? Saya sendiri, saya nggak punya perawat. Oh, saya sendiri. Lalu? Kalau kira-kira apa aja nih yang harus ada di sini dan apa aja alat penunjangnya? Oksigen, yang pasti. Yang pertama, kenapa oksigen? Karena orang bisa terjadi anaphylactic shock. Kenapa itu anaphylactic shock? Kamu harus cari sendiri anaphylactic shock itu apa ya. Jadi ketika dicabut, orang setelah pencabutan atau ketika sedang pencabutan apabila obat bius masuk, orang-orang suka terjadi anaphylactic shock dan itu memerlukan oksigen ya. Orang dengan rasa cemas yang tinggi, rasa takut yang tinggi juga kadang membutuhkan oksigen untuk dia bisa lebih tenang. Yang pasti itu oksigen yang pasti harus ada. Alat-alatnya di luar alat dental ya, yang banyak yang pasti harus ada. Terus saya juga harus ada apa saya taruh di depan. Kenapa? Fungsinya ketika ada kebakaran harus yang utama atau apa? Karena banyak strom, banyak lain-lain akan menyebabkan kebakaran besar. Jadi kita harus punya apa? Itu. Terus yang ketiga, kita harus sudah siap dengan sesuai dengan tabel anaphylactic shock itu. Jadi segala sesuatunya harus yang warna hijau itu yang harus kita siapkan. Penambahan gigi alatnya banyak. Pertama kacang mulut, fungsinya untuk melihat giginya, kan? Yang kedua pinset untuk mengambil mengambil sesuatu yang untuk diperlukan untuk si gigi. Terus yang ketiga ada sondel namanya. Sondel itu ada half moon dan ada sondel lurus. Half moon itu melengkung, lurus begini. Ya, ada bengkok sedikit. Kalau half moon biasanya untuk memeriksa yang karies tersembunyi, biasanya nggak kelihatan. Itu harus kita raba, nanti bisa dapat biasanya dengan sondel half moon. Kalau sudah lurus, ya untuk memeriksa kedalaman daripada lubang.
seperti itu. Dan terakhir ada plastic filling instrument, itu fungsinya untuk mengambil tambahan yang sudah kita aduk dengan spatula. Kita ambil untuk mengaplikasikan tambahan ke gigi basah. Kalau misalkan kalau ini alat ini bagaimana cara sterilisasinya dok untuk tempat duduknya sendiri? Tempat duduk tidak disteril, hanya didesinfektan. Oh di sini. Hanya ada di lab, yang pasti sih di lab ya pasti lah ya, setiap selesai praktek sama desinfektan sekalian untuk tidak bisa disteril secara khusus. Kalau alat ini tenaganya dari apa? Dari listrik lah. Listrik. Dan kompresor pastinya untuk supaya beban listriknya stabil. Jadi harus ada kompresor juga untuk angin gas keluarnya, angin tekanannya supaya bisa ngembur dan lain-lain. Kompresornya itu ada yang sebelah sana? Tidak, kompresor ada di luar karena di luar. berisik. Untuk dewasa, yang kecil untuk anak-anak. Ini spatula untuk mengaduk di atas glass plate. Glass plate itu adalah alat pengaduk khusus, kaca pengaduk khusus seperti ini untuk mengaduk gas ionomer. Tapi tidak berlaku untuk komposit karena kalau komposit kelasnya dengan light cure, dengan penyinaran. Lalu ini yang saya sebut plastic filling instrument tadi, ini pinset pasti sudah tahu. Lalu oh ya, ini juga ada ekskavator. Ini untuk membersihkan, atau kalau kita tidak punya bur di pedalaman atau di sini orangnya takut dengan bunyi bur, harus kita ekskavasi, kita bersihkan dengan alat ini sedikit demi sedikit sampai dengan benar-benar jaringannya yang rusak terbuang. Terus sonde ya, ini sonde, saya punya yang harus bersama itu gimana ya, ada sonde Hartmann sama yang jadi satu. Untuk ini ukurannya sendiri apakah ada yang untuk dewasa? Enggak, Sama saya nggak punya. Tapi kalau dia dokter spesialis gigi anak SPKGA pasti punya sendiri khusus memang. Kalau saya tidak punya ya, nah ya saya punya sonde lurus yang bergabung dengan sonde sonde lurus, mana sonde lurus Banyak banget kan Dok? Iya. Nah ini sonde lurus. Nah, sonde lurus seperti ini. Nah ini sonde Hartmann. Untuk penggunaannya sendiri apakah berbeda? Kan tadi udah jelasin apa yo? Ya apa tadi? Saya jelasin apa? Kalau sonde Hartmann untuk mencari karies yang tersembunyi. Kalau ini hanya untuk mengukur kedalaman karies, misalnya giginya di dalam apa lubangnya, kita harus tahu kan. Kalau ini nggak mungkin nyampe segini doang. Kalau ini bisa nyampe dalam saluran akar. Terus dulu itu saya itu pakai, tapi ini sudah tidak dipakai lagi ya. Ini tuh dulu buat amalgam, cuma sekarang kan amalgam sudah tidak boleh. Jadi ini nggak saya sebut karena memang sudah tidak boleh lagi, tidak dipakai lagi, tidak digunakan sebenarnya. Ini hanya untuk meratakan sih. Itu aja sih. Satu lagi yang kamu mau tahu. Nah, perbedaannya mudah banget. Kalau tang yang bawah sudah pasti bentuknya bengkok. Kalau tang yang atas bentuknya pasti lurus. Kalau terbuka berarti untuk gigi yang masih ada mahkotanya. Ya, ini terbuka untuk gigi yang ada mahkotanya. Oke, kalau tertutup untuk gigi yang sudah tidak ada mahkotanya atau yang disebut dengan sisa akar, hanya tinggal akarnya aja. Ya, ini sendiri ini kan, ini yang rapat, ini buat sisa akar, ini yang ada mahkotanya. Tapi untuk gigi belakang berbeda. Ini untuk gigi belakang, untuk gigi molar. Yang paling belakang. Gigi molar itu gigi geraham. Geraham itu selalu ada di belakang. Jadi ini untuk gigi geraham. Kenapa harus seperti ini? Bentuknya harus lancip. Karena gigi geraham itu akarnya banyak. Jadi pasti pencabutannya butuh tenaga yang dan jepitan yang lebih daripada gigi depan. Jadi dia punya runcing seperti ini. Ya. Kalau ini untuk gigi atas
Ini bentuknya bengkok, tapi bengkoknya begini. Ini untuk sisa akar pada gigi paling belakang, gigi bungsu. Lalu ada yang seperti ini, bengkok juga, tapi ini untuk gigi yang masih ada mahkotanya. Untuk gigi paling belakang juga, untuk gigi bungsu. Lalu ada satu lagi yang berbeda. Kira-kira. Ayo, try to. Ini lurus. Ya. Chirurgis. Pinset chirurgis itu adalah pinset yang lurus. Fungsinya untuk kalau kita megang jahitan. Ini yang kita nurse. Nurse selalu pakai ini. Saya punya ambil. Ini bengkok. Ini. Buat nyamper tapi bengkok. Kalau ini saya lupa namanya apa. Cuma ini fungsinya untuk kanan dan kiri. Ini untuk distal dan mesial. Kamu udah belajar distal, mesial belum? Belum. Belum ya. Ini pasangannya mana? Ini kanan dua ini. Ini yang satu kanan, yang satu kiri, madepnya berbeda. Ini untuk gigi kanan, ini untuk gigi kiri. Beda. Ya. Terus ini buat jahit, jahitan. Yang bengkok biasanya buat main orto. Orto itu, ini juga arteriklan banyak ya nomornya. Ada yang besar, kayaknya ada yang kecil. Beda-beda fungsinya. Ini untuk penjahitan untuk yang lebih dalam karena kan lebih sulit masuknya, harus runcing. Kalau ini biasa untuk tanda-tanda sih. Caranya gampang, tinggal dipencet ini. Seperti gunting. No, ya bentuknya, cuma caranya beda. Ditekan baru dilepas. Kebalikan dari gunting. Nih, ditekan, tekan baru Pegangnya dilepas. bener. Seperti saya. Biar middle finger. Aku mau. Di tengah. Ini teman kamu anak saya yang sama. Oh gitu. Nanti dokter akan minta ini. Ada yang bengkok, yang bengkok ini fungsinya untuk orto. Biasanya kita untuk pasang baret. Bengkok. Behel? Iya. Harus behel. Kalau ini buat jahit. Jahit. Tiga apa lagi? Ini ada traktor crown buat ngelepas crown. Lagi ya yang harus kamu tahu tuh ini dua kan. Buat mencetak atas dan bawah. Atas dan bawah semua cetak. Terus berbagai macam matabur. Ada yang panjang longtin, ada bentuknya macam-macam. Ada round, ada tapered yang terbalik seperti segitiga terbalik, ada round. Ini untuk ngasah, juga untuk glass ionomer atau untuk komposite. Lalu ini alat ini yang harus disterilkan di situ, tapi setelah steril saya masukkan sini karena nggak mungkin basah terus kan nih. Ini, tuh, ini yang masuk ke dalam. Tuh. Itu jarum. Iya. Oh jarum. Iya, ini jarum endo namanya. Untuk jahit. Bukan, untuk perawatan saluran akar, untuk menambah, untuk endodontik. Ini disterilkannya di autoclave karena masuk ke dalam surat, jadi dimasukin seret kita. Jadi kalau nambel tetap pakai jarum. Iya, kalau tergantung kasus. Kalau kasusnya dia sudah infeksi harus masuk jarum untuk membersihkan. Apa? Ini yang seperti tadi saya jelasin di awal. High speed, low speed, three-way string. Ini untuk angin, yang kanan untuk air. Kalau di salah dulunya, seperti ini spray. Untuk membersihkan gigi. Ya, kalau misalnya sudah libur kan tetap ada debrisnya. Lupa ngomong. Debris itu apa ya? Seperti sisa-sisa gigi yang kotor-kotor. Itu kan nggak bisa kalau kita ulas-ulas aja nggak tetap nempel. Ini harus semprot. Itu aja. Ini untuk umur pasien. Harus ini bisa dipencet, cuma karena rusak jadi nggak dipencet. Ini buat umur pasien. Ini juga bisa, kalau ini bisa dinyalakan. Ini suction untuk menyedot udah pasien, darah pasien kalau kita lagi operasi. Ini lampu. Kalau
Kalau saya punya metodenya masih lumayan manual ya, nggak digital jadi nih begini. Itu cairan. Ini hanya itu sih desinfektan campuran NaCl sama antiseptik, sama antiseptik aja. Oke. Kakaknya ingin tahu cara pakainya. Ini masukinnya, ini kita tekan, bukan? Karena kamu yang harus pasang biasanya. Ini perawat yang pasang. Kita dokter tinggal datang ngerjain. Ini fungsi perawat, jadi kamu harus tahu. Jadi caranya. Maaf ya sayang, kok yang lebar? Lalu seperti ini. Gigit. Sorry. Kalau kita mau foto pasien juga sama. Kalau mau foto gigi pasien, keadaan gigi pasien begini bisa difoto. Kamu mau coba boleh kalau adiknya mau. Boleh? Kakaknya. Kakak mau coba pakai pasangin? Boleh. Melepasnya gini ya. Begini juga. Ya. Ayo Juli. Oh gitu. Pasti gini. Jadi sulit. Saya nggak pernah nyambut sendiri nih biasanya. Oh ini aja. Gini. Bisa dicabut, jadi bisa dipasang lagi. Ini handpiece namanya. Sama ini juga handpiece, bisa ini low speed, ini high speed ini. Bisa dibuka. Fungsinya ini kan ada alat penggeraknya, ini semprot minyak setiap selesai pasien. Selesai pasien keluar harus disemprot supaya dia tetap bisa muter. Kalau gigi tiruan awalnya itu kalau yang banyak harus pakai lilin dulu. Kita dikirim sama lab tuh lilin. Kita harus panasin, lalu kita masukkan ke dalam mulut pasien, pasiennya suruh gigit. Jadi ketemu dapat kontaknya. Ini spatulanya di sini. Ini spatulanya. Nanti alginat atau gips diaduk sini. Aduk, cara mengaduknya begini. Kalau gelas inomer mengaduknya harus atas bawah. Kalau ini lebih diaduk ini terus ditekannya pakai yang bawahnya. Pisau gips semoga bisa melekron. Karena kalau jarang pakai seperti ini ya. Ini pisau ini. Bakon, kecil banget. Saya jarang pakai. Persis seperti tadi sonda yang lurus, tapi dia kalau sonda lurus kan kayak apa? Cuma lancip begitu aja. Kalau prop ini tidak lancip, tapi dia ada garis-garisnya, ada angkanya 1, 2, 3. Gunanya buat apa? Untuk mengukur kedalaman gingiva yang rusak. Jadi untuk gingivitis atau radang gusi, jadi gusi kita lihat seberapa dalam itu. Oh, jadi nggak tajam kalau kita mukanya? Enggak. Poketnya seberapa dalam, ada celah seberapa dalam gitu. Kadang orang kan kalau dia ada bahasanya kayak bahasa Indonesia ya, nyelip gitu ya di antara gigi, dikorek pakai tusuk gigi. Dia bukan yang ambil, tapi dia makin turun. Masuk ke dalam, makin masuk, jadi timbullah kantung. Nah, kantung ini kita harus ukur seberapa dalam. Nah, memungkinkan tidak untuk dilakukan ekskavasi atau pembersihan dengan alat manual atau harus dengan mesin. Seperti itu. Nih, fungsinya untuk selang antara gigi yang bisa nih. Seperti ini. Kalau bolongnya di sini, nanti kita taruh di sini. Masuk ke dalam bolong, kita gini. Perawat harus nempelin ini. Ini ada alatnya khusus. Ini nanti terus baru dokter tinggal nambah. Yang memposisikan perawat. Ini perlu penting kita tahu juga.
bentuknya seperti plastik Tipis. mungkin kamu mau bawa beberapa buat contoh boleh. Ini sekali pakai doang kan? Oh iya dong, sekali pakai langsung buang, satu pasien langsung buang seperti yang tadi. Ini si Jack kalau yang biasa itu pakainya ampul, kalau dia pakai kapul. Nah kalau yang biasa kan dia pakai adrenalin kayak gini. Kalau suntikan biasa pakainya seperti ini. Lalu kita yang harus apa sih, nggak boleh ada cairan, kita patahin baru kita ambil pakai suntikan tadi kayak yang gede. Pakai ini. Tapi kalau si Jack berbeda. Kalau si Jack itu dia karpulnya seperti ini, bentuknya berbeda. Dia juga pemasangannya begini. Kelebihannya dia menyuntik di pembuluh darah kecil, jadi di sekitarnya. Biusnya tidak terlalu lama, tapi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang bius ini kan dia harus ngeblok, harus sampai ke dalam. Coba pasang boleh. Cara masukinnya gitu, dikunci, di lock. Lalu nah ya terus sampai mentok baru boleh kamu kasih dokternya. Terus sampai mentok. Kalau sudah mentok baru kamu pasangin jarum. Jarumnya juga beda ya sama jarum yang tadi. Caranya diputar, diangkat. Coba. Kalau yang tadi kan yang besar, mana punya cantik? Masih di situ cantik ya. Suntikannya ada di situ nggak? Nah, ini dibuka, tusukkan seperti ini, diputar. Nggak apa-apa dipakai. Kan nggak dipakein ke pasien. Ini jangan dibuka ya, ini soal steril. Oh iya. Nanti harus dibuang. Nanti tinggal kasih ke dokternya dalam keadaan seperti ini. Jadi dokter yang buka karena dia steril. Ya. Nah kalau yang gede suntikannya kayak gini kan, ntar diambil. Ini emang sengaja saya bengkokin supaya nggak ini, baru di split pakai yang tadi. Jarumnya juga beda gedenya. Ini sering Jauh karena itu dia nggak bisa ke pembuluh darah kecil ya. Aja, udah dikit banget. Nah, kamu giniin, aduk pakai tangan. iya. Nah, nanti seperti itu. Kamu boleh pegang. Dia jadi kayak agar kayak slime. Iya kayak slime, Nah, seperti itu. kayak clay gitu ya. Iya, betul. Dia agar sih. Kalau tahu agar-agar ya kurang lebih cara kerjanya sama seperti agar. Terus ini composite. Ada baru nih, belum saya buka. Dan tadi handphone saya cantik. Composite. Lalu ini alatnya. Ini alatnya. Kalau composite itu harus disinar. Nanti Sinar UV ya? Iya. Buat ngeringinnya. Iya. Lalu dia punya ini bonding, dan dia punya ini yang warna biru ini asam etching, namanya etching. Lalu ini bondingnya, bonding itu lem, etching itu etsa untuk membuka porinya, dia asam. Dan ini untuk membuka pori, jadi dia bisa lengket ke giginya tambalannya. Seperti itu.